Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan Notaris Indonesia, pada kesempatan ini tidak hentinya pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan informasi dan edukasi pada rekan-rekan seluruh Indonesia. Dalam hal ini dan kesempatan ini kita akan membahas masalah seputar KLB dan seputar Kongres. Kenapa kita selalu menginfokan hal ini? Karena di luar sana ya banyak sekali rekan-rekan notaris yang mempertanyakan tentang KLB dan keabsahan Kongres. Baik, untuk melangkah berikutnya di hadapan kita telah hadir Kabid Pembinaan Anggota paling ujung dan paling senior, Bapak Jul Krisman. Lalu ada Kabid Organisasi, Bapak Taufik. Sekum kita yang lagi trending topik periode 2023-2006, Bapak Dr. Agung Iriantoro. Yang paling ganteng, ya, Ibu Kabid Magang Bu Herna Gunawan, dan saya Kabid Mas Wiratmoko. Baik Pak, ada pertanyaan yang melitik nih Pak Kabid. Mungkin Pak Kabid organisasi dulu ya. Ya. Itu di tahun 2013 kalau nggak salah ada KLB. Dan di situ ada pemilihan ketua umum. Ya. Situasi pada saat itu seperti apa sih Pak Kabid? Iya, sepanjang sejarah Ikatan Notaris Indonesia, ya, baru pertama sekali ketua umum itu dipilih dalam forum kongres luar biasa, ya. Baru sekali itu, yaitu pada tahun 2013, tepatnya di Bali saat itu, ya. Kenapa ada KLB tahun 2013 tersebut? Dan agendanya adalah pemilihan ketua umum saat itu, karena pada saat Kongres 2012 di Jogja, ya, kemudian dilanjutkan di Balai Sudirman, itu gagal memilih ketua umum. Ya, gagal memilih ketua umum. Padahal pada saat itu LPJ sudah diterima dan pengurus pusat sudah dinyatakan demisioner. Selesai itu, ya. Tetapi gagal dipilih ketua umum, sehingga karena kongres itu gagal memilih ketua umum, terjadi kericuhan di dalam forum kongres, ya. Kongres kemudian dibubarkan, ya, sehingga tidak ada pengurus pusat pada saat itu, ya. Berdasarkan kesepakatan, ya, meskipun mungkin hal itu nggak ada pengaturannya dalam anggaran dasar dan rumah tangga, maka dibentuklah PKK, Pimpinan Kolektif Kolegial, ya, yang anggotanya adalah calon yang sudah ditetapkan di Kongres, ya, sudah calon dia, ya, ditetapkan di Kongres, itulah yang dikukuhkan sebagai pimpinan kolektif kolegial saat itu, ya. Tugasnya sebenarnya adalah untuk mempersiapkan KLB, ya, KLB untuk melanjutkan pemilihan ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat yang tidak bisa terpilih pada saat Kongres di Jogja dan lanjutannya di Balai Sudirman, gitu. KLB di Bali itu diselenggarakan setelah melalui tahapan pra-KLB terlebih dahulu di Pekanbaru. Ada pra-KLB. Ya, di dalam pra-KLB itulah ditetapkan segala sesuatu materi mengenai atau apa yang akan nanti ditetapkan di dalam KLB. Ya, jadi pada saat KLB 2013 di Bali itu adalah materi-materi yang sudah ditetapkan dalam pra-KLB 6 bulan sebelumnya di Riau, ya, di Riau itu. Berdasarkan pengalaman tersebut, ya, kalau kita baca misalnya anggaran dasar kita, maka pada saat RP3Y di Banten,
2015 itu ada penambahan satu ayat pada pasal 18 ayat 5, ya. Nah, yang dulunya nggak ada. Ini ayat 5 ini sengaja dibuat untuk menutupi jangan sampai terjadi kekosongan kepengurusan jika terjadi sesuatu. Misalnya terjadi kembali, misalnya Kongres gagal memilih ketua umum, ya. Kalau kita baca ya bunyinya, ya kita baca ya nggak salah, ya. Di pasal itu bunyinya, dalam hal sebab apapun sidang pleno Kongres tidak berhasil memilih ketua umum PPINI dan Dewan Kehormatan Pusat INI, maka presidium berwenang baik di dalam maupun di luar sidang pleno mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menghentikan Kongres. Kenapa kalimat ini muncul? Karena pada saat di Balai Sudirman, presidium itu harus dievakuasi ke tempat lain. Ya, karena terjadi kericuhan di dalam forum Kongres, kemudian forum dikuasai oleh peserta sampai meja presidium dikuasai, sehingga presidiumnya harus dievakuasi ke tempat lain, ya, sehingga presidium harus mengambil suatu keputusan di luar forum. Maka lahirlah pasal ini, ayat ini, ya, bisa menghentikan Kongres di luar sidang pleno. Ini antisipasi, ya, sidang pleno Kongres, ya. Dalam hal demikian, gitu ya, dalam hal terjadi hal demikian, PPINI dan DKP INI demisioner, karena udah dinyatakan demisioner dalam Kongres, ya, dan demisioner, LPG sudah terima, sudah demisioner, tapi pas mau lanjutin pemilihan nggak bisa. Itu PPINI dan DKP demisioner berwenang menjalankan tugas-tugas kepengurusan PPINI dan DKP INI sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, pasal ini, ayat ini dibuat semata-mata agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan di dalam kepengurusan INI. Ya, jadi kalau kita di sini bisa kita lihat sebenarnya maksud pembuatan ayat ini, jangan ada karena sesuatu terjadi kekosongan. Itu yang tidak dikehendaki sama sekali. Ya, makanya kalau kita kaitkan misalnya dengan pasal 19, ya, di mana efektifnya berakhir setelah dilaksanakan serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru, itu adalah suatu mekanisme yang sengaja dibuat agar tidak terjadi kekosongan. Jadi tidak mungkin masa jabatan itu berakhir tiba-tiba sehingga kosong. Tidak mungkin. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk pengurus pusat, untuk pengurus wilayah sama. Ya, pengurus wilayah misalnya kita baca di pasal kedua tiga bukan demisionernya di pasal 27, ya, untuk pengurus wilayah, ya, bunyinya hampir sama. Setelah pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno konferensi wilayah, maka presidium menyatakan bahwa kepengurusan wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah dalam keadaan demisioner, ya, dan kepengurusan itu efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pengurus daerah. Ya, ini diatur di pasal 34. Bunyinya sama, persis sama dengan yang ketentuan pengurus wilayah tadi, bahwa efektifnya berakhir itu setelah ada serah terima kepengurusan dari yang lama kepada yang baru. Ya, ini mekanisme ini memang sengaja dibuat jangan sampai terjadi kekosongan kepengurusan. Jadi tidak ada berakhirnya kepengurusan itu tiba-tiba kosong, nggak ada yang mengurus, karena ini bahaya. Ya, kalau kita hitung misalnya tanggal sekian PP berakhir, ya otomatis semua bisa berakhir kalau tidak melalui suatu proses atau mekanisme yang ada, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan terpengaruh dengan narasi-narasi seakan-akan misalnya yang banyak diapakan sekarang kan PP udah berakhir tanggal 31 Maret 2023 udah expired lah segala macam. Nah, ini tidak pernah dikehendaki oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, ini sudah diantisipasi jauh-jauh hari dulu. Kejadian 2012
yang gagal memilih ketua umum jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Itu lebih kurang Pak. Ya, Pak, kalau seandainya ada kelompok, apalah P24, P23 atau P25, ya, yang mungkin apakah itu dikenal di ADART bisa menyelenggarakan KLB, gimana Pak dalam hal ini? Apakah bisa seperti itu? Kalau untuk penyelenggaraan KLB sebenarnya kan rujukannya itu jelas ya di pasal 21 ya, dari anggaran rumah tangga kita sana sudah sangat jelas sebenarnya ya, apa namanya, kondisi yang bagaimana KLB itu dilaksanakan ya. Di sini ditetapkan misalnya apabila ketua umum terpilih terbukti melakukan pelanggaran ya dalam proses pemilihan ketua umum yang diketahui setelah ketua umum itu dilantik. Jadi sebelumnya nggak diketahui. Kalau sebelumnya diketahui udah dis oleh tim verifikasi pasti ya. Tetapi nggak diketahui terpilih ternyata kemudian terbukti ada sesuatu pelanggaran dilakukan yang nggak boleh dilakukan. Nah ini dilakukan KLB karena dianggap ketua umum itu tidak sah itu karena melanggar. Atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 9 itu tidak dipenuhi, dia dijalankan, itu masalah rangkap jabatan sebenarnya yang dilarang, nggak boleh ya. Atau kondisi lain adalah untuk merubah anggaran dasar dan kode etik ya, yang rancangannya itu sendiri memang disiapkan oleh pengurus pusat gitu ya. Kemudian kalau ingin menyelenggarakan kongres luar biasa ini, yang penting sekali adalah ayat 4-nya sebenarnya ya, di pasal 21 itu ketentuan tentang penyelenggaraan kongres berlaku pula untuk penyelenggaraan kongres luar biasa. Oh, berarti tahapan sama dong Pak? Sama. Kongres dan KLB, apapun ya? Yang berlaku untuk tahapan penyelenggaraan kongres itu berlaku juga sama. KLB ya? Karena ini forum yang sama. Ya, KLB dan kongres ini forum yang sama. Ya, sama lah berarti RUPS dan RUPS luar biasa. Ini ada kongres sama, ketentuannya sama. Kalau di kongres berlaku tahapan-tahapan untuk pelaksanaan kongres, pada saat penyelenggaraan KLB juga berlaku ya. Misalnya kita lihat di pasal 12 mengenai kongres ya, di sana misalnya ini ya, misalnya ditetapkan tema ya, rancangan acara kongres, rancangan bahan atau materi kongres, nominasi bakal calon ketua umum gitu kalau ada pemilihan di dalam KLB misal ya, dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan, rancangan tata tertib, rancangan tata pencalonan dan pemilihan, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam kongres ditetapkan dalam rapat pleno pengurus pusat yang diperluas yang diselenggarakan 6 bulan menjelang kongres atau disebut juga pra kongres. Jadi untuk KLB ya sebutannya Pak pra KLB ya penyebutannya, karena nomenklaturnya adalah KLB gitu. Jadi ketentuan ini berlaku ya, yang diatur di dalam pasal 12 ini juga berlaku untuk penyelenggaraan kongres luar biasa. Ada tambahan Pak Sugeng? Iya. Jadi sebetulnya KLB yang dijalankan sekarang itu berbeda dengan KLB yang lalu. Kalau KLB yang 2013 itu pada saat itu memang sudah ada laporan bertanggungjawaban ketua umum DKP, dan kemudian sudah diterima dan kemudian terjadi deadlock ya, dan belum terjadi pemilihan ketua umum. Maka KLB yang terdahulu itu kemudian dilakukanlah pemilihan ketua umum. Mengisi kekosongan itu dibentuklah tadi sebutnya pimpinan kolektif kolegial. Jadi jelas ada tahapannya. Akan tetapi juga ada tahapan-tahapan sebelum KLB. Kalau sekarang kongres sudah berjalan, laporan pertanggungjawaban ketua umum DKP sudah diterima, kemudian sudah diserah terima. Terus yang mau di KLB-in apa? Kalau sekarang mau di KLB-in mengenai pemilihan ketua umum, mau pintu mana? Kan harusnya kalau sudah ada pemilihan ketua dilantik, ya tinggal tunggu dong. Ada nggak pelanggaran penyimpangan sebagaimana pasal 21? Kalau nggak ada itu, maka kongres sah. Tapi kalau ada, silahkan mekanismenya
bahwa ada kecurangan, ada rangkap jabatan, maka mekanismenya ada di Mahkamah Perkumpulan. Kan itu jelas. Jadi berbeda. Jadi kalau sekarang KLB sekarang mau disamakan dengan yang dulu, udah beda. Udah nggak ketemu, udah beda ini. Jadi ada jeruk sama pisang. Jadi udah nggak bisa itu. Jeruk sama jeruk ya? Bukan, nggak bisa, karena memang berbeda, kondisinya berbeda. Nah, inilah sebetulnya yang harus dipahami oleh seluruh anggota. Jangan ikut-ikutan satu informasi yang tidak ada landasan hukumnya, sehingga menyesatkan ya. Yang tidak ada payung hukumnya, sehingga ini apa? Ini pembohongan, sehingga menjadi apa? Pembodohan. Nggak boleh melakukan hal semacam ini. Anggota harus diberi bekal untuk memahami dan diberikan kecerdasan atau pengetahuan sehingga mereka adalah calon-calon yang akan meneruskan pimpinan di kepengurusan ini. Itu kalau kita mau fair, ya. Jadi jangan kemudian menambahkan sesuatu yang sepertinya landasannya belum kuat. Itu Pak Moko. Jadi saya menambahkan Pak Taufik. Saya paham di 2013 karena saya tim verifikasi. Ya, terjadinya deadlock saya juga paham. Baik Pak Sukum. Kita beralih ke Bu Erna. Gimana Bu Erna? Paparan dari Pak Sukum. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, Pak Agung sudah sangat jelas sekali. Ya. Ya, asalkan anggota memang benar-benar mau memahami, ya seharusnya tidak menjadi tidak mendapatkan informasi yang keliru. Ya, jadi pelaksanaan kongres luar biasa yang saat ini sedang viral itu tidak ada landasannya. Kongres sudah terjadi. Kongres sudah terpilih dan dilantik Ketua Umum Ikatan Notasi Indonesia menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, dari penjaringan yang ada di Pemda, penetapan baca ketum, baca DKP sudah dilaksanakan di Prakongres Kampar Riau. Kemudian kongres kemarin di Tangerang, Banten sudah ada penetapan calon ketua umum, calon anggota DKP. Dan sudah ada pemilihan. Pemilihan di sini pun menggunakan pihak luar. Ya, vendor bukan dari Ikatan Notasi Indonesia. Pemilihan, proses aplikasi dan lain itu dari Kominfo. Ya, kemudian disertifikasi oleh BSSD. Ya, Kementerian Hukum dan HAM juga ikut mengikuti proses persiapan kongres. Ya, untuk sosialisasinya. Ya, e-voting sudah terlaksana. Ya, semua sudah melalui prosedur yang ada. Kalau ternyata sekarang ada penolakan, ya jangan disalahkan pengurus atau anggota pendapat pribadi kongres saat itu pendapat pribadi saja. Tapi mohon jangan memberikan informasi yang menyesatkan anggota. Ya, anggota perlu informasi yang benar. Jadi mohon informasi yang benar itu dipahami oleh anggota supaya tidak menyesatkan dan membuat Ikatan Notasi Indonesia menjadi pecah. Ya, mungkin itu yang saya tambahkan. Ya, saya tambahkan ya. Apa yang kami sampaikan di pos tadi adalah satu informasi yang ada landasannya. Jadi tidak asal kemudian kita melakukan sesuatu tapi tanpa dasar. Inilah satu informasi yang tidak jauh dan tidak kami kurangi, sebagaimana ada yang ADART. Jangan kemudian diinterpretasikan lain mengenai apakah PP ini sudah berakhir, terus kemudian PP menyelenggarakan kongres yang tidak melakukan satu mekanisme anggaran dasar. Itu satu informasi yang menurut saya tidak ada landasannya untuk menjelaskan. Jadi hanya disampaikan tapi tidak diuraikan bagaimana bentuk penyimpanannya. Tapi kami bertanggung jawab bahwa pelaksanaan ini dapat dipertanggungjawabkan mengenai legalitasnya. Itu Pak Moko yang dari PP penjelasannya. Silakan Pak Jul. Ya, mungkin sebelum Pak Jul saya menambahkan sedikit ya yang tadi informasi disampaikan Bu Herna, ya ada penolakan. Ini sebenarnya lebih ke pendapat pribadi, ya. Ya, kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak tepat tadi,
ya harusnya melalui forum yang ada, ya. Di dalam Ikatan Notaris Indonesia itu ada mahkamah perkumpulan yang bisa menyelesaikan sengketa kongres, ya. Jadi kalau misalnya mahkamah menyimpulkan misalnya ada suatu pelanggaran atau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ADART, itulah yang jadi pegangan kita bersama, bukan pendapat-pendapat pribadi yang kemudian dipaksa-paksakan, diviral-viralkan untuk seakan-akan itu adalah pendapat yang benar, ya. Nah, jadi semuanya itu sudah ada mekanismenya, ya. Kalaupun tidak menggunakan mahkamah perkumpulan misalnya, ya silakan gunakan pengadilan negeri misalnya, ya. Ya, tapi ada pengadilan atau forum yang menilai benar tidaknya atau sah tidaknya atau melanggar atau tidaknya kongres yang sudah terlaksana. Itu mekanismenya. Itu harusnya jadi bukan memaksakan pendapat pribadi setiap hari di medsos sehingga membingungkan anggota. Gitu. Dengan demikian berarti KLB yang akan diadakan nggak sah dong, ilegal dong. Nggak ada dasarnya. Tidak ada landasannya. Nggak ada landasannya. Saya bilang nggak ada pintunya, nggak ada payung hukumnya. Dan satu lagi Pak, yang saya kemarin dapat informasi juga bahwa baca ketum yang ditetapkan di Prakongres Kantar itu mendapat undangan lagi dari tim verifikasi KLB. Iya. Dasarnya apa? Tim verifikasi KLB itu dibentuk oleh siapa? Anggaran dasar anggaran rumah tangga mana yang mengatur tentang adanya pembentukan tim verifikasi, tim teliti pengawas oleh yang bukan OPP. Ya ini dan jangan dibodohin dan mencomot proses kongres. Ya ini juga. Ya, proses kongres comot mau digunakan untuk KLB. Sebagai dasar untuk KLB. Iya. Jadi gini, tim verifikasi itu kan jelas. Tim verifikasi itu sudah pasal 13 ART. Bahwa tim verifikasi ini dibentuk oleh pengurus pusat. Dalam jangka waktu 1-2 bulan. Bukan pengurus wilayah, Pak. Bukan 2 bulan ya, sebelum prakongres. Jadi yang bentuk itu pengurus pusat. Bukan pengurus wilayah ya. Bukan para pengurus wilayah. Jadi kalau itu dibentuk maka ada penyalahgunaan kewenangan. Dan kemudian tim verifikasi juga menggunakan kewenangan yang bukan kewenangannya. Jadi tidak ada kewenangan kemudian menduduki jabatan sebagai tim verifikasi karena memang mekanismenya tidak sebagaimana yang ada pada pasal 13 anggaran rumah tangga. Jadi ini ini seakan-akan kayak menyamakan tapi kewenangan itu nggak ada. Jadi sebetulnya ya saya katakan itu tidak ada kekuatan legalitas posisi atau kedudukan tim verifikasi itu. Ada tambahan Pak Jul? Ya, terima kasih Pak Moko. Siap. Apa istilahnya ya? Gonjang ganjing tentang KLB yang akan dilaksanakan di akhir Oktober bulan ini. Kalau menurut saya dari sisi bidang pembinaan anggota adalah suatu kegiatan yang dibuat dengan tidak taat azas dan tidak taat hukum. Azas dan hukum apa? Tentu azas dan hukum AD anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena apa? KLB yang udah pernah terjadi sebelumnya, agendanya jelas dan terang. Mungkin kode etik yang dirubah, mungkin anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dirubah, atau memang ada ketua umum yang salah menjalankan kewenangannya, ya udah biarkan KLB ini dilalah, kongresnya sudah selesai, tahapan-tahapannya sudah dipenuhi jauh-jauh hari sebelumnya. Ada satu untuk KLB akhir Oktober sekarang, mereka tidak punya agenda menuju KLB pra KLB. Jadi kalau dulu ada KLB juga ada pra KLB, nah sekarang dilalah mereka langsung main potong kompas saja, langsung kirim undangan, ya kan? Potong kompas KLB, tahapan-tahapannya nggak dipenuhi. Kalaupun ada tahapan yang dipenuhi, itu cuma hanya numpang dari tahapan kongres. Nah ini yang saya bilang tidak taat azas, tidak taat hukum untuk AD dan RT. Sebelumnya tudingan-tudingannya kongres yang melanggar AD. Kalau menurut kami dan anggota biar paham, sering-sering baca AD ART, ini KLB sangat banyak pelanggarannya tentang AD dan ART. Ini aja barangkali yang menjadi catatan kita di bidang pembinaan.
selaku anggota yang menjalankan tugas jabatan selaku pejabat umum, ya taat azas dan taat hukum ini sudah menjadi suatu apa istilahnya itu, udah tunturan jabatan, tuntutan. Apalagi di dalam menjadikan perkumpulannya sebagai satu-satunya. Nah, ini nggak tahu kita nih, dengan hasil kongres ini tetap satu-satunya, harus ada lagi KLB, nggak tahu ini. Satu-satunya atau satu-dua atau dua-duanya, akan gitu lagi bunyi undang-undang. Demikian barangkali menjadi menurut saya. Ini anggota, saya berharap nanti anggota bisa melihat kondisi kenyataan yang terjadi, yang sebenarnya itu ya kita jalani yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Baik Pak Sukum, terakhir mungkin ya, apakah kalau seandainya ada anggota yang mengikuti KLB, bagaimana sikap PP? Apakah akan memberikan sanksi atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau agenda yang ada di PP itulah agenda kongres, dan agenda kita KLB kan nanti setahun kemudian. Saya menghimbau kepada anggota untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya, kegiatan yang saya katakan ini ilegal karena nyata-nyata tidak diatur dalam anggaran rumah tangga. Kami mohon kepada anggota untuk tidak terprovokasi, tidak digerakkan oleh satu kegiatan-kegiatan yang melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu himbauan kami ya, yang kami sampaikan. Sementara kami memberikan himbauan dulu Pak Moko, dan memberikan satu edukasi dulu kepada anggota. Nah, tentunya batas-batas pelanggaran itu tentunya pengurus pusat pasti punya diskresi terkait dengan hal-hal tersebut, terkait dengan pelanggaran itu. Terima kasih Pak Moko. Baik, demikian rekan-rekan Notaris seluruh Indonesia, himbauan yang tidak henti-hentinya dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, yang baik itu bersifat edukasi maupun informasi, hendaknya bisa ditanggapi secara arif dan bijaksana, karena hal ini untuk kepentingan kita bersama. Himbauan ini semoga berarti, artinya kita tidak akan memberikan himbauan kalau memang tidak ada urgensinya dengan keberadaan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Demikian paparan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.